Oke, bertemu kembali di channel YouTube Ahmad Nawawi Lubis, membahas materi kimia dan lain sebagainya ya. Kali ini kita akan bahas materi kelas 12, materi pengantar untuk masuk ke sifat koligatif larutan. Ini adalah materi wajib yang harus dipahami karena nantinya di rumus-rumus dari mencari sifat koligatif larutan itu menggunakan satuan-satuan konsentrasi. Oke. Ini satu soal mewakili keempat satuan konsentrasi ya, yaitu konsentrasi dalam persen, konsentrasi dalam mol, fraksi mol maksudnya ya, kemudian dan konsentrasi kemolaran dan kemolalan. Oke, yaitu soalnya seperti ini, kita lihat sebanyak 9,8 gram H2SO4 dilarutkan dalam 100 gram air. Gitu kemudian. Sehingga diperoleh larutan dengan massa jenis 1,8 gram per mililiter. Seperti itu dia. Yang ditanya adalah hitunglah konsentrasi dalam persen. Artinya di sini yang ditanyakan adalah persen berat. Kemudian hitunglah fraksi mol, konsentrasi dalam fraksi mol. Kemudian konsentrasi dalam kemolaran. Dan juga satu lagi adalah konsentrasi dalam kemolalan. Oke, ada 4 yang ditanyakan. Ini mewakili topik-topik konsentrasi yang kita perlukan untuk mempelajari sifat koligatif larutan. Oke, kita bahas dari yang A. Oke, gitu ya, kita bahas dari yang A. Yang A kita perhatikan di situ yang ditanyakan adalah konsentrasi dalam persen. Oke, konsentrasi dalam persen. Nah, untuk yang A, berarti ini adalah persen berat. Bagaimana rumus persen berat? Ini saya coba ulang kembali, di video sebelumnya udah dibahas ya. Persen berat itu sama dengan massa dari zat ya. Oke, ini massa zat dibagi dengan massa total dari larutannya ya, massa total larutan dikali dengan 100%. Inilah dia rumus mencari konsentrasi dalam persen berat. Oke, berarti di sini kita mencari persen beratnya, massa zat kita masukkan dari redaksi soal sudah diketahui massa zatnya. Ini perhatikan sebanyak 9,8 gram H2SO4, berarti massa zatnya adalah 9,8. Oke, ini dia 9,8 gram per massa total. Massa total ini adalah jumlah dari massa terlarut dengan massa pelarut. Jumlah dari massa terlarut dengan massa pelarut. Massa terlarutnya 9,8 gram H2SO4, sedangkan massa pelarutnya 100 gram air. Berarti 9,8 ditambah dengan 100, baru kita kalikan ini dengan 100%. Oke, maka kita peroleh berapa ini? 9,8 per 108,9 ya. 9,8 bagi dengan 109,8 kali 100%. Oke, maka ini akan kita peroleh nantinya adalah 8,9%. Oke, inilah dia persen beratnya. Oke, selesai yang A. Gampang ya. Oke, itu dia konsentrasi dalam persen. Kemudian yang berikutnya adalah konsentrasi dalam fraksi mol. Fraksi mol ini sendiri adalah perbandingan mol suatu zat dengan mol total larutannya. Berarti kalau yang ditanya misalnya fraksi mol terlarut, maka mol terlarut dibagi dengan massa mol total larutannya, artinya mol terlarut dengan mol pelarut. Kalau yang ditanya adalah fraksi mol pelarut, maka adalah perbandingan dari mol pelarut dibagi dengan total dari mol terlarut dengan pelarut. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas yang soal B ini ya. Oke, soal B, perhatikan untuk yang B. Kita buat di sini. Ini untuk B.
Fraksi mol ini kita simbolkan dengan X ya. Kita simbolkan dengan X. Berarti kalau dia terlarut XT. XT sama dengan mol terlarut dibagi dengan mol terlarut ditambah mol pelarut. Nah, terlarutnya tadi adalah H2SO4. Berarti fraksi mol terlarut ini sama artinya dengan fraksi mol H2SO4. Oke. Fraksi mol dari H2SO4 adalah mol terlarut. Mol dari H2SO4. Mol H2SO4 kita ingat kembali, mol itu adalah gram per mr. Oke, gramnya 9,8, kemudian mr dari H2SO4 itu kita cari nantinya 2 kali ARH tambah ARS tambah AR oksigen 4 kali ya. Maka akan diperoleh nanti 98 ya. Untuk adik-adik yang sudah sering membahas soal ini sudah hafal tentunya. H2SO4 itu 98. Oke. NT-nya 9,8 dibagi dengan 98. Oke ya. Ini per 9,8 per 98 ditambah dengan NP, mol pelarut. Mol pelarutnya ini adalah air. Air tadi di sini 100 gram. 100 gram air. Air itu H2O. H2O mr-nya 18. Maka 100 per 18. Oke. Nah, itu dia. Ini tinggal matematikanya ya. Kalau udah begini itu tinggal matematikanya. Kita tewas-tewaskan yang bisa tewas. Yang mana yang bisa tewas? 9,8 dengan 98 ini tewas. Jadi 0,1 ya. Kemudian untuk 9,8 yang di bawah lagi 0,1. Untuk 100 dengan 18 ini juga bisa kita tewaskan, menghasilkan 5,55 ya. 5,55. Oke, seperti itu dia. Sehingga seterusnya kita tinggal selesaikan perhitungannya. Kimianya sampai di situ aja, tinggal perhitungan matematika 0,1 per 5,65 ya. 0,1 tambah 5,5 ya. 5,65 maka hasilnya adalah 0,017. Kalau kita pakai dua angka di belakang koma maka hasilnya 0,02. Oke, inilah fraksi mol dari terlarut. Kebetulan yang ditanyakan di soal ini adalah fraksi mol H2SO4. Berarti dia adalah terlarut. Seandainya ditanya juga fraksi mol dari pelarut, maka ini tinggal kita kurangkan satu dengan XT. Di mana kita ingat kembali ya, bahwa apabila kita jumlahkan XT ditambah dengan XP ini hasilnya harus 1. Oke, seperti itu dia. Akan menghasilkan 1. Oke, ini rumusnya. Artinya kalau salah satu dari XT atau XP diketahui, untuk mencari yang lainnya tidak perlu lagi kita gunakan seperti ini, ribet-ribet seperti ini kan. Oke, langsung aja kita buat. Misalnya yang ini ditanya XP-nya, maka XP-nya sama dengan 1 dikurang XT. Maka 1 dikurang 0,02. Maka akan kita peroleh 0,98 ya. Ini fraksi mol pelarutnya. Oke, berarti udah selesai sampai B. Yang selanjutnya adalah untuk mencari yang C, mencari molaritas atau kemolaran ya. Kalau molaritas kemolar ini udah umum bagi adik-adik tentunya ya. Bagi adik-adik kita lihat untuk yang C ini molaritas. Oke, molaritas itu sudah umum untuk satuan konsentrasi. Ya, molaritas. Kebetulan di sini kan sudah diketahui persen berat. Ada kita cari persen berat di option A. Kemudian di redaksi soal itu diketahui massa jenis. Massa jenisnya 1,8. Berarti ada rumus tips and trick-nya ya, TNT-nya. TNT, tips and tricks kimia untuk menjawab soal ini ya. Oke, langsung kita pakai dia.
molaritas sama dengan massa jenis dikali dengan persen berat dikali dengan 10 dibagi dengan mr. Oke, inilah. Ini rumus bisa kita gunakan apabila ada hubungan antara persen berat dengan molaritas. Oke. Berarti ini tinggal kita masukkan massa jenisnya. Massa jenisnya berapa di situ? Ini 1,8. Berarti 1,8 kali persen berat. Persen beratnya udah kita dapat ini 8,9. 8,9 kali 10 per mr-nya tadi 98. Oke, maka diperolehlah molaritasnya adalah kita kalikan nanti ini 1,8 kali 10 18 atau biar lebih gampang 8,9 kali 10 ini 89 per 98 ini kan hampir 1 dikali dengan 1,8 berarti hasilnya di bawah 1,8 maka akan kita peroleh nanti 1,6 molar. Oke. Nah, inilah molaritasnya. Oke, tuntas sampai nomor C. Kemudian satu lagi yang ditanya adalah molalitas, kembaran dari molaritas. Beda satu huruf. Kalau tadi molaritas disimbolkan dengan M besar, untuk molalitas atau kemolalan ini kita simbolkan dengan M kecil. Oke, di mana nanti rumusnya untuk yang D ya, untuk yang bagian D. Ini kita pakai rumus dari molalitas. Oke, molalitas M kecil sama dengan massa ya, massa terlarut dibagi dengan mr kali 1000 per P. P-nya adalah massa pelarut ya. Massa terlarut per mr kali 1000 per P. Oke, massa terlarutnya itu ada 98 seperti di reaksi soal tadi ini. 9,8 gram H2SO4. Berarti massanya adalah 9,8 dibagi dengan mr-nya. Mr-nya tadi 98 kali 1000 per P. Berapa massa pelarutnya? Ini dia. 100 gram air, berarti pelarutnya 100. Oke, ini kita tewaskan. Ini 980 9.800 ya, 9.800. Maka hasilnya adalah 1 molal. Oke, 1 molal jawabannya dapat ya. Oke, jawabannya 1 molal. Angkanya cantik. Oke, demikian dia pengantar untuk materi konsentrasi yang mana materi ini harus kalian pahami untuk bisa masuk ke sifat koligatif larutan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat bagi adik-adik, silakan di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali di channel TNT Tips and Tricks Kimia, di channel YouTube Ahmad Nawawi Lubis. Oke, kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu di sifat koligatif larutan ya. Sifat koligatif larutan yang pertama yaitu tentang penurunan tekanan uap. Oke, kita lihat sudah saya kasih soal seperti ini ya. Sebanyak 24 gram zat elektrolit biner, MR-nya 40, dilarutkan dalam 540 gram air. MR-nya 18, air tentunya ya, pada suhu 50 derajat Celcius. Jika dalam larutan zat tersebut terionisasi dengan derajat ionisasi 2/3 dan tekanan uap ya, tekanan uap jenuh air adalah 93 mm Hg. Oke, tekanan uap jenuh air ini nanti menjadi P0 ya. Hitunglah tekanan uap jenuh larutan. Oke, yang ditanya tekanan uap jenuh larutan. Saya coba menjawab soal ini dengan trik, tips and trick, artinya tidak kita cari terlebih dahulu delta P-nya, tapi langsung ke P aksen ya. Karena kalau delta P nanti kita cari, maka akan 2 kali kerja, kita cari lagi P aksennya. Oke, maka untuk ini TNT kimianya adalah untuk soal nomor 2 ini P aksen ini sama dengan
ini tekanan uap pelarutan, maka kita gunakan P0 ya. Tekanan uap pelarut murni itu P0 dikali dengan fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut. Ingat kalau dia di delta P kita pakai fraksi mol terlarut. Kalau dia di P aksen kita pakai fraksi mol pelarut. Maka P aksen sama dengan P0 kali fraksi mol pelarut. Maka di sini mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut ya. Mol terlarut dikali dengan I. Oke, ingat adik-adik, I-nya itu menempel pada terlarut ya. I-nya menempel pada terlarut. Oke, artinya dikalikan ke terlarut. Oke, seperti itu dia. Ya, baik, kita lihat berapa P0-nya. P0 ini adalah tekanan uap pelarut murni gitu ya. Tekanan uap pelarut murni. Berapa tadi katanya ini dia? Tekanan uap jenuh air adalah 93 mm Hg. Berarti tekanan uap pelarut murninya adalah 93. Maka P0-nya 93 ya, 93. Kemudian mol pelarut. Mol kita ingat kembali pelajaran yang lalu ya, bernostalgia ke kelas 10. Adik-adik, kalau dia mol pelarut itu kan gram per atau massa per mr gitu ya. Massanya 540. Ya, massanya itu 540 dibagi dengan mr-nya. Mr-nya dari air adalah 18 per mr. Maka ini kita bagi dengan 540 ya per mr 18 ditambah dengan fraksi mol terlarut. Fraksi mol terlarutnya mol terlarut maksudnya molnya gram per mr-nya 24 dibagi dengan mr-nya 40. Ini diketahui dalam soal ini ya. 40 mr-nya. Gramnya 24. Kemudian ini nanti kita kali dengan harga I. Kali dengan harga I-nya. I-nya kalau ada alfa berarti ini adalah elektrolit lemah. Yang kita pakai faktor Van Hoff ya, 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Yang ini I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali dengan alfa. Oke, ini untuk elit lemah ya. Ini untuk rumus mencari harga I elektrolit lemah. Oke. Nah, ini kali dengan 1 tambah N kurang 1. N-nya berapa? Ini jumlah koefisien ion. Jumlah koefisien ionnya sudah dikasih tahu di dalam soal bahwa larutannya adalah elektrolit biner. Berarti biner itu artinya N-nya 2. Maka 2 dikurang 1 ya. N kurang 1. 2 kurang 1 kali alfa. Alfanya 2/3. Oke, ini alfanya 2/3. Oke, seperti ini dia. Seperti ini. Tinggal kita selesaikan perhitungannya. Oke. Kita selesaikan perhitungannya ya. 540 dengan 18 ini kan bisa kita tewaskan. Oke, tewas kita dapat 30. Oke, ini kita tewaskan dapat 30. Gitu ya. 30. Kemudian ada lagi yang tewas. Ya, ada lagi yang tewas. Kita lihat ini 2 kurang 1 kan 1. 1 2/3. 1 tambah 2/3 ini. 1 tambah 2/3 kita samakan penyebutnya 3, maka diperoleh nanti 5/3. Oke, maka diperoleh dia 5/3. Ini kita tulis lagi ke bawah aja. 93 kali 30 dibagi dengan 30 ditambah 24/40 dikali berapa ini? Kali 5/3 tadi ya. Setelah kita sederhanakan 5/3. Oke, seperti itu dia. Oke, kita tewas-tewaskan lagi yang bisa tewas ya. Kita tewas-tewaskan yang bisa tewas. Oke, ini yang bisa tewas yang mana? Yang bisa tewas coba ini 5/3 kita kali dengan 24. 24 ke sini ini 8 ya. 8, kemudian 8 kali 5 kan 40.
40 dengan 40 habis. Berarti dia jadi 1 lah hasilnya semua. Jadi 1, maka ini hasilnya adalah 93 kali 30 per 31. Oke, ini angka cantik lagi, 30 per 31. Itu kan hasilnya hampir 1 ya. Hampir 1, artinya 0,9 sekian dikali dengan 93. Oke, maka akan kita peroleh nantinya adalah 90 mm Hg. Oke. Nah, ini terjadi penurunan sebanyak 3. Berarti dari sini dia delta P-nya adalah 3 kalau ditanya delta P. Kebetulan yang ditanya adalah P aksen. Oke, demikian dia pelajarannya ya untuk ini. Kemudian supaya lebih paham lagi, coba kita lihat contoh soal yang berikutnya ya. Seperti ini dia. Itu tadi yang pertama. Kalau kurang dipaham, coba di kolom komentar ya, berkomentar. Untuk nomor 3. Tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. 25 torr. Kemudian tekanan uap suatu larutan pada 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 0,5 mol sukrosa dalam 12 mol air. Berarti dari sini dapat kita lihat bahwa terlarutnya adalah sukrosa. Oke, pelarutnya adalah air. Oke, untuk adik-adik lebih paham, lebih mudah memahami yang mana terlarut, yang mana pelarut. Kalau dia setelah kata dalam, itu pelarut. Dalam ini, misalnya A dalam B, berarti pelarutnya B. C dalam A, berarti pelarutnya A. Seperti itu dia. Oke, kita lihat ini juga tekanan uap larutan yang ditanya. Oke, sama dengan yang di atas. Tapi kali ini coba kita kerjakan dulu tanpa trik yang tadi, artinya tanpa langsung P aksen, supaya bisa lebih paham ya. Artinya supaya tahu perbandingannya. Kalau ini langsung P aksen, kita ini coba dari delta P dulu ya. Dari delta P. Kalau dari dia delta P, maka ini kita gunakan adalah praksimol terlarut. Ini P aksen kali praksimol terlarut dikali dengan I. I-nya tidak ada karena ini sukrosa. Sukrosa itu tidak masuk ke dalam golongan asam basa garam, artinya dia bukan elektrolit, dia non elit, maka I-nya tidak ada, maka P0 kali praksimol terlarut. NT per NT tambah NP. Oke, kita masukkan nilai yang diketahui di dalam soal. Ini tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Berarti tekanan uap atau ini P0 maksudnya ya, P0 kali NT per NT tambah NP. P0 nya adalah 25. Oke, 25. Ini dia tekanan uap pelarut gitu ya. P0 itu tekanan uap pelarut dikali dengan mol terlarut. Mol terlarutnya ini sukrosa yang terlarut 0,5 dia. 0,5 per berapa ini? Dibagi dengan 0,5 tambah mol pelarut. Mol pelarutnya 12. Oke, seperti ini dia. 12 ya. Oke, kita lihat ini ada yang tewas. Ini kan kalau yang bawah kita jumlahkan maka dia 12,5. 0,5 tambah 12. 12,5 dengan 25 ini. Maka ini 2 kali 0,5 maka dapat 1 torr. Penurunannya 1 torr. Yang ditanya tadi tekanan uap suatu larutan. Berarti yang ditanya P aksen. Maka kalau yang ditanya dia P aksen, maka ini adalah P0 dikurang delta P. Ini pakai konsep dasar, tidak pakai trik tadi ya. Oke, kurang delta P. P0 nya berapa? P0 nya tadi 25. 25 dikurang delta P nya 1, maka dapat dia 24 torr. Oke, ini diperoleh delta P nya 1 torr, P aksennya 24 torr. Oke. Coba bandingkan seandainya kita gunakan langsung tips yang di atas, langsung kita cari P aksennya ya. P aksennya tadi TNT-nya, tips and tricksnya adalah P aksen. Kalau di sini kita gunakan praksimol terlarut, ini langsung praksimol pelarut. P aksen sama dengan
Tekanan uap pelarut murni dikali dengan fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut kita uraikan P0 kali mol pelarut dibagi dengan mol pelarut tambah mol terlarut. Ya. Oke, masukkan berapa dia mol P0-nya. P0-nya tadi 25 ya, 25 kali mol pelarutnya 12/12 tambah 0,5. Oke. Ini ada yang tewas lagi. Ini kan kita jumlahkan 12,5 akan tewas kemari jadi 2. 2 kali 12 maka hasilnya adalah 24 tor. Oke, ini dia satu langkah ya. Kalau menggunakan ini kita satu langkah. Kalau ini tadi kita cari dulu delta P baru kita cari ini. Oke, seperti itu dia. Oke, terima kasih. Demikian dia untuk yang pertama yaitu tekanan uap larutan ya, penurunan tekanan uap atau delta P.